Ya, demo mahasiswa itu tanda sayang sama pemerintah. Pertanyaan saya, pemerintah sayang nggak sih sama rakyat? Itu pertanyaan retoriknya dulu. Sayang nggak sama rakyat? Kami di PD Perjuangan tuh, bentar lah Bang, dari tadi udah ngomong. Bukan, kan sudah Ini masih panjang Bang, Oh, iya, nanti masih kita panjang. berdebat. Enggak, Masih jangan. panjang. Soalnya tadi saya Iya bicara sabar, lagi. apa nggak Lalu buru-buru? itu kan ada pertanyaan nanti kalau enggak jawab It- bagaimana? itu kan pertanyaan retorik tadi saya Oh, bilang. retorik. Ya udah bilang. Iya. Jadi gini, kami itu sudah bersepakat bahwa karena besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah, kami paham bahwa di periode kedua Jokowi itu dulu, there are so many problems, banyak sekali masalah. Itu ditaruh di bawah karpet, ya, selama 5 tahun terakhir. Itu problem besar untuk menjaga neraca APBN kita tetap bagus, buku tetap bagus, sehingga banyak sebenarnya persoalan-persoalan itu tidak muncul, diselesaikan secara parsial-parsial. Dan akhirnya sekarang kena getahnya pemerintahan Prabowo. Beliau mewakili sebuah pemerintahan, di tahun pertamanya saja, itu sudah defisit APBN 2024 itu hampir 400 triliun. Jatuh tempo utang luar negerinya itu sekitar 1.200 triliun. Ya. Defisitnya untuk 2025 di sekitar angka 300 triliun. Sehingga pemerintah butuh 1.500 triliun untuk biaya jatuh tempo dan kewajiban tahunan utang luar negeri 1.200 triliun dan 300 triliun untuk menambal APBN-nya. Oke? Belum tahu kita dari mana nanti penyelesaiannya itu. Apakah dengan ori lagi SBI, obligasi atau apa, kita nggak tahu. Kita tahu di dunia internasional kita menghadapi masalah pelambatan ekonomi hampir di seluruh dunia. Mungkin kecuali Cina sedikit, ya. Tetapi kita selalu tahu ada korelasi yang erat antara pertumbuhan ekonomi Cina dengan pertumbuhan ekonomi kita. Karena apa? 80% sumber daya alam kita, karena kita negara yang bergantung pada sumber daya alam, bukan pada industri, ya, bukan produk dan jasa, maka kalau ekonomi Cina itu bisa 14-16%, kita bisa menikmati seperti zaman SBY, 6-7% pertumbuhan ekonomi. Tetapi kan ketika Pak Jokowi masuk, itu pertumbuhan ekonomi Cina cuma 11-12, maka kita rontok di angka 4-5%. Ya. Nah, ada persoalan global yang kita hadapi secara ekonomi. Di dalam negeri ketika Pak Prabowo masuk jadi presiden, deflasi kita 5 bulan berturut-turut, Pak. Kelas menengah kita tergerus 9,3 juta orang. Ya, orang-orang yang punya simpanan 200 juta ke bawah, itu berkurang 80% di perbankan menurut data statistiknya. Artinya kelas menengah kita sudah tergebuk begitu lama. Ya, padahal mereka itu yang nyicil mobil, nyicil motor, nyicil KPR, nyicil apartemen. Kita tahu situasi ini berat sekali. Makanya kita memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mengkonsolidasikan diri. Mengkonsolidasikan pemerintahan ini. Maka sekarang banyak yang ngeritik kita, kok PDI Perjuangan gak garang. Entar dulu. Kita garang gak garang itu demi Republik. Bukan demi pemilu. Pemilu udah lewat. Jauh. Saatnya kita untuk kemudian memikirkan secara bersama. Karena setelah selesai pemilu, harusnya ya nggak ada lagi itu urusan perbedaan pilihan karena sudah ada yang dipilih. Walaupun di media sosial nih banyak nih buzzer-buzzer peliharaan dari tahun 2014 itu selalu kalau kita ini kalah nih 16% ribut token listrik. Nah ini guru-gurunya ini mandor-mandor buzzernya ini nggak pernah bikin cerdas orang-orang itu sehingga perdebatan publiknya menjadi tidak bermutu. Nah, kemudian kita lihat, kami tidak pernah memberi komentar tentang 100 hari pemerintahan Prabowo. Kemudian keluar sebuah survei yang mengatakan 80% masyarakat puas, bahagia. Ini survei, saya bingung.
Karena seharusnya yang diuji dalam survei 100 hari itu, apakah pemerintah yang baru memilih ya personil kabinetnya orang-orang yang mumpuni. The right man on the right place. Kedua, kita mau policy yang dikeluarkan itu memang jawaban dari persoalan-persoalan kita yang lalu untuk memperbaiki masalah kita di masa depan. Kita ingin melihat apakah komunikasi politik itu dibangun dengan rasa optimis yang berlandaskan situasi yang memang benar. Nah, kalau kita sih akan melihat, kita akan lihat dalam 1 tahun pemerintahan ini. Kemana sih arahnya? Apa sih maunya? Tapi makanya tadi dari awal saya bilang anak-anak ini udah pas tuh ngambil tagline-nya. Indonesia gelap. Gelap dalam artian kita nyaris susah mendefinisikan sebenarnya apa sih yang sedang dipikirkan oleh pemerintah. Kemana sih kapal besar Indonesia ini sedang dibawa? Orang dari luar negeri ketemu kita investor, mereka nanya, kalian tuh selalu ngomong invest lah di Indonesia. Tapi kita nggak tahu kebijakan fiskal kalian tuh kayak apa. Apakah berpihak pada sumber daya manusia? Apakah berpihak pada reindustrialisasi? Apakah berpihak pada good governance? Apakah mau main di IT? Apakah mau pada industri turunan? APBN kita nggak menjelaskan apa-apa. Tidak kelihatan kebijakan fiskal yang jelas. Jadi kalau ditanya kita, jawaban saya pun gelap. Dan itu realita. Coba kita bandingkan. Samsung itu investasi di Thailand, di Vietnam, 385 triliun. Di kita 6,5 triliun, Pak. Padahal kita punya pangsa pasar 270 juta orang. Apple berinvestasi di Indonesia, di Vietnam, 256 triliun. Di Indonesia 1,6 triliun. Padahal kita punya Omnibus Law. Akhirnya kita mikir, jangan-jangan Omnibus Law ini untuk memfasilitasi oligarki. Untuk mempermudah ngambil tanah rakyat, ngambil tambang, ngambil kebun sawit, ngambil hak rakyat. Karena apa? Investasinya menurun terus. Jadi kalau ditanya gimana kebijakannya? Gelap. Kan gitu nih. Jadi kita lihat misalnya dari, saya nggak bermaksud nanti takutnya dibilang endasmu lagi. Ya saya harus sampaikan kritik ini. Karena kata abang kita Idrus tadi itu bentuk kecintaan. Kalau saya bukan sekedar kecintaan, ini tanggung jawab konstitusi saya. Saya harus bersuara. Kan gitu nih. Kalau saya nggak bersuara justru dosa saya. Jadi, semua kan harus dilandasi cinta, Bang. Lalu kita melihatlah, misalnya soal postur kabinet kita. 48 menteri, tiba-tiba Pak Prabowo membandingkan dengan Timur Leste. Lalu dibandingkan dengan Eropa. Tidak dibandingkan dengan Cina yang menterinya cuma 26, penduduknya 1,2 miliar. India yang hanya 30, berapa itu? Ya, dengan penduduk 2 miliar. Jadi ini kan cara pandang. Ya. Dari 48 kementerian itu ada berapa? 59 wakil menteri. Apalagi nih, 5 pejabat setingkat menteri, 7 utusan khusus presiden, 13 staf khusus presiden, 240 staf khusus menteri, 9 dewan pertimbangan raja lagi, presiden 8 anggota dewan ekonomi, presiden total 382. Hanya hitungan berapa bulan, lalu kita bicara efisiensi. Which is efisiensi ini pun harus kita pertanyakan. Karena tidak jelas landasannya,
Tidak jelas kriterianya, tidak jelas tujuannya. Saya kasih contoh, gebiah-uyah semua kementerian, 16 nomenklatur dipangkas 90%, 60%, 50%. Kita tanya, apa alasannya bikin 90%? Apa outputnya? Apa alasannya memangkas biaya perjalanan 50%? Apakah berlaku untuk semua? Kenapa tidak boleh FGD? Kita kasih contoh nih Bang, Komisi Yudisial, KPPU, tugasnya ini menyelesaikan perkara-perkara. Kalau biaya perjalanan dipangkas, nggak bisa kerja itu barang. Gimana itu? Kan ini problem. Bappenas tuh kerjanya memikirkan kebijakan. Nggak boleh FGD, lalu mereka mau ngapain? Nggak boleh seminar. Ya kerja Bappenas memikirkan alternatif kebijakan, evaluasi kebijakan. Jadi kalau ditanya, apa sih kebijakan efisiensi ini? Sebenarnya, gelap. Kan gitu lagi nih. Kemudian kita tanya, kemana 300 triliun itu hasil efisiensi? Penjelasan dari para jagoan-jagoan komunikasi itu, ya kan? Kalau di TV semangat, coba efisiensi perjalanan. Itu kalau dipotong 5% bisa bangun 90.000 sekolah, 30.000 sekolah. Bisa bangun sekian puskesmas. Ternyata nggak ada untuk itu. Adanya untuk sebagian untuk makan bergizi gratis, selebihnya masuk dan antara. Jadi yang diomongin selama ini omong kosong oleh orang-orang komunikasi istana. Jadi kalau ditanya lagi, gimana dong? Berat, gelap. Jadi ini problem kita. Maka ketika adik-adik mahasiswa ini bilang, kami akan turun, apalagi ditantang Pak Jokowi nih. Di acaranya Gerindra, wah Pak Prabowo ini presiden paling kuat di dunia. Tidak ada satupun yang berani mengkritik, dijawab tuntasnya sama mereka. Di seluruh Indonesia mereka turun di jalan. Yang provokasi Pak Jokowi. Iya kan? Jadi kalau mau dimarahin, salahin Pak Jokowi nih. Ketawa ini, Kang Deddy. Lah ya kan logis soalnya. Lagi. Logis kan? Karena ya itu problem Bang. Jadi kita kalau memang kita sayang sama Presiden Prabowo pada pemerintahan ini, bahwa kita berharap memberikan mereka mandat untuk membawa kita pada masa depan yang lebih baik, telan dong pil pahit ini. Kunyahlah itu, digest itu, cerna, lalu perbaiki. Karena dari 13 tuntutan yang disampaikan oleh kau anak-anak mahasiswa ini, semuanya daging Bang. Daging semua ini barang. Saya bacakan, 1, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Menteri Keuangan membantah ada pemotongan. Ya untuk yang existing mungkin nggak dipotong. Ya. Tapi berapa yang nambah untuk 2025? KIP kuliah dan PIP? Nggak dikasih tahu. Kan nggak dikasih tahu. 2024 aja udah dipotong Bang. Penerima manfaat itu. Tapi nggak dijelasin. Soal tukin tadi Ibu Leli. Kemarin adik-adik ini demo banyak yang bisikin, tolong perjuangkan kami juga. Tukin dosen nggak ada keluar. No. Tapi kita bilang tidak ada pemotongan di sektor pendidikan. Ya, dibilang tidak ada pemotongan sektor pendidikan. Data kita dari Banggar ada dong. Tapi 5 tahun dipotong. yang lalu, Pak Prabowo baru 100 hari. Bukan, kan saya mau bilang yang dibantah Ibu Sri Mulyani juga bilang gitu. tidak ada pemotong anggaran. Ada. Jadi kan komunikasi kita ini kan tadi problem juga gitu loh. Ya, lalu apalagi nih banyak persoalan, cabut proyek strategis nasional bermasalah. Itu daging Bang. Dalam banyak kasus, Rempang, ya, PIK, di tempat saya KIPI sana, di banyak tempat lain, meminggirkan rakyat Bang, memiskinkan rakyat. Salah nggak sih mereka minta PSN itu
dievaluasi? Menurut saya harus. Dan Pak Presiden sudah bilang saya akan evaluasi. Cuma yang terjadi kan kemarin dalam kasus pagar laut. Begitu dicabut angkatan laut, hilang cerita itu. Malah yang keluar cerita, oh kader PDIP ikut magar laut. Sekarang itu ada proses hukum kok, sudah ada tersangka. Pagar laut itu yang Ya oke lah, sampai itu nanti ada pengadilan, barulah kita bilang ada pergerakan Bang. Sudah ada jalan, sudah Ya, kalau ada oke. tersangka proses hukum itu juga orang tahu semua. Baik, karena Ini nanti begini, Mas Ferry. kemarin Kementerian ATR BPN menghentikan pejabat-pejabat di ATR BPN. Tapi nggak ada satupun pengusahanya yang kena kasus kriminal. Padahal kan mereka melakukan kejahatan itu kan karena disuruh. Karena ada yang berkepentingan. Itu nggak ada satupun. Sertifikat sudah ada dicabut. Kebetulan menterinya Golkar. Kan ya kawan saya Nusron, saya sudah bilang, loh Ya, kenapa Mas Dedi juga. kenapa yang menyuap mereka untuk melakukan kejahatan tidak ada yang diproses hukum? Kan gitu nih. Lalu kemudian multifungsi ABRI sekarang. Bang, sekarang di BUMN masuk TNI. Ya, mungkin nanti akan bertambah ini bulan Maret. Di kedirjenan yang tidak sesuai dengan undang-undang TNI juga masuk. Polri, kemarin tuh Kapolri melantik 13 orang. Ya, Jenderal bintang 2, bintang 1 di kementerian dan lembaga. Lah birokrat kita mau kemana? Emang kita mau balik ke zaman Orde Baru nih? Itu kan tuntutan anak-anak mahasiswa ini. Karena mereka peduli pada hidupnya nanti di masa depan. Masa lu harus jadi jenderal baru bisa jadi komisaris atau dirjen? Nah, gimana ceritanya? Lalu apalagi ya tolak undang-undang Minerba. Bang, pengalaman kita otonomi daerah ya ketika diberikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan izin HPH dan segala macam itu hanya dalam 2 tahun itu Kalimantan hutannya habis Bang. Habis dibagi-bagi. Katanya sama koperasi. Koperasi ini nggak punya apa-apa, dia jual juga itu sama cukong. Lalu sekarang kita kasih lagi koperasi, kita kasih ormas, kita kasih perguruan tinggi. Emangnya mereka punya equity Bang? Emangnya mereka punya sumber daya manusia untuk ngurus itu? Siapa yang menjamin itu akan dikelola dengan baik? Nggak diserahkan pada pengusaha yang lain sehingga terjadi pemusatan kekayaan sumber daya alam pada segelintir orang. Ayo dong dipikirkan itu. Saya, orang-orang dapil saya selalu teriak, kenapa pada orang dibagi kekayaan alam kami terus tersingkirkan dan nonton. Masyarakat adat, masyarakat yang tinggal di sekitar kebun sawit, tambang, nggak kebagian tuh, nggak dipikirin. Malah mungkin orang dari Jawa, orang dari mana yang dapat. Itu kan yang harus dipikirin, wajar. Lalu ini usulan Perpu untuk perampasan aset. Ini yang dituduh PDI Perjuangan terus. Kita cuma 16%. Koalisinya Bang Indrus ini 84%, tapi nggak pernah ditagih. Yang ditagih kita. Iya kan? Iya, aku kan curhat Bang, tenang dulu. Lalu kemudian apa lagi nih? Ya sudahlah. Jadi intinya begini. Saya betul-betul sedih ketika kemudian, nih buzzer-buzzer bayaran ini, saya nggak tahu apakah itu tanda kutip buzzer arahan istana atau buzzer-buzzer yang dari dulu itu mendukung Jokowi. Tapi berusaha mendowngrade gerakan anak-anak nurani bangsa ini. Ini mahasewa, bayaran, diorder oleh PDI Perjuangan. Ini tidak anak-anak yang nggak punya otak. Ini yang brengsek bukan influencer yang dibayar ini. Ini mandor-mandor yang nyuruh, yang membuat narasi itu. Coba ditanya, siapakah mereka itu? Kalau saya ada, tapi kan nggak enak nanti saya nyebut orang-orangnya. Itu juga kok. Tahu kita. Lalu kemudian apa? Saya sering mau bilang begini Bang. Satu negara akan rusak kalau hukumnya rusak.
Kenapa investasi nggak mau datang ke negeri kita? Sebesar ke Vietnam, ke Thailand, ke Myanmar. Hukum kita ini acak adul. Sudah ada OSS. Apakah itu cukup? No. Ada kesana kemari lagi dipimpong, tidak ada kepastian. Ada biaya-biaya suluman yang tetap keluar. Ada palak memalak terjadi. Ogah orang bang, pulang. Silakan dicek 2 tahun terakhir ini bagaimana kinerja investasi kita dibanding negara lain. Kacau. Jadi kalau adik-adik ini bilang Indonesia gelap, gua akan bilang, emang gelap banget.